لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه خبيرا بخلقه يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا عليم يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين والحمد لله رب العالمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الصادق وعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa dalam majelis ini, sebelum kita mengkaji, mentadabburi surat Al-Kahfi. Semoga Allah berikan futuhat kepada kita, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mendapatkan curahan rahmat dari Allah dan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا إله إلا أنت العليم الفتاح الكريم المنان الحنان يا ذا القوة المتين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, Jalla wa'ula, yang telah memberikan kepada kita kesempatan nafas sehingga kita merasakan hari berganti hari. Ramadan sudah berlalu 1 minggu, ya. Ramadan akan tetap laju berjalan dan akan berakhir dan akan datang lagi tahun hadapan. Akan tetapi kita tidak bisa menjamin umur kita apakah masih ada atau tidak. Maka dari itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang utama adalah kita bersyukur kepada Allah. Lakal hamdu hatta tarda. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, segala puji bagimu sehingga engkau ridha terhadap kami. Walakal hamdu ba'dar ridha, walakal hamdu ba'dar ridha. Ya, kita memohon ridhonya Allah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah saumnya. Kita diterima qiyamnya, kita diterima oleh Allah qiraatil Qur'annya, tilawahnya. Kita diterima semua amal-amal soleh yang menghiasi di bulan Ramadan kita kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, pemimpinnya orang Arab dan orang asing, Al-Ajam, pemimpinnya kaum muslimin, malakuti wal insi wal jin,
pemimpinnya seluruh makhluk di muka bumi ini, yang mana kita akan nantikan syafaatnya kelak. Allahumma akrimna bi syafaatil uzma. Sekalian tentuan yang dirahmati Allah, kita telah memasuki kajian tadabbur Al-Quran yang insyaallah kita akan lanjutkan pada tafsir tadabbur surat Al-Kahfi. Dan dikatakan, kita sudah katakan ya, kita sudah bahas, kita sudah sampaikan. Kita sekarang masuk kepada kisah kedua, yaitu Sahibul Jannatain. Sahibul Jannatain. Karena sudah pernah kita sampaikan kisah yang pertama dalam surah Al-Kahfi, bahwa Al-Kahfi itu terdiri dari 4 kisah. Kisah pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Kita sudah sampaikan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian kisah Ashabul Kahfi ini dari ayat 1 sampai ayat 31. Kisah yang menjelaskan pemuda yang tertidur di dalam goa. Mereka teguh, mereka kokoh, mereka menjaga imannya, menjaga tauhidnya, menjaga akidahnya. Mereka tidak mau dipaksa untuk murtad, Masya Allah. Mereka tidak mau dipaksa untuk pindah, merubah akidah dia. Mereka tidak mau dipaksa untuk pindah atau merubah tauhid dia kepada Allah. Sehingga mereka dikejar-kejar, menjadi buronan. Maka Allah memberikan mereka perlindungan. Masya Allah. Maka Allah berkata, fa'wu ilal kahfi yang syurlakum rabbukum mir rahmatih. Maka disuruh oleh Allah, masuklah ke dalam goa. Masya Allah. Jadi surah Al-Kahfi berisikan yang menjelaskan kisah pertama itu, menerangkan tentang kewaspadaan, kehati-hatian, peringatan kepada kita semuanya, bahwa setiap hamba Allah yang beriman pasti akan mendapatkan, akan diuji berbagai macam cabaran, berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini, ya. Jadi jenisnya fitnah itu ada 4 di dalam hidup kita. Fitnah keimanan, fitnah beragama yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Kisah perjuangan Ashabul Kahfi itu fitnah beragama, fitnah lingkungan, yang masing-masing kisah tersebut adalah bentuk cabaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi itu sekelompok pemuda, tuan-tuan, Bapak Ibu hadirin sekalian, pemuda-pemuda yang hidup di suatu negeri tersebut di dalamnya banyak kekufuran, banyak kesyirikan, menyekutukan Allah. Itu termasuk fitnah lingkungan, ya. Fitnah Ashabul Kahfi itu fitnah lingkungan, fitnah daerah, fitnah negara, fitnah masyarakat. Namun mereka selamat, mereka bisa selamat mereka, Masya Allah. Dan fitnah yang kedua adalah fitnah harta benda. Fitnah harta benda itu fitnah kisah Sahibul Jannatain, kisah dua pemilik 2 kebun, ya. Di kisah yang kedua ini fitnah tentang harta. Bagaimana Allah menyebutkan satu di antara 2 orang, Allah uji mereka dengan harta, yang satu Allah uji dengan kekurangan. Gimana mereka bisa menghadapi ujian tersebut, ya. Yang ketiga, Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Kahfi tentang fitnah ilmu pengetahuan, yang mana dikisahkan oleh Sayyidina Nabiullah Musa alaihissalam yang berguru kepada Sayyidina Khidir, atau kita sebut Khadir, ya. Nabi Khidir lah. Dan keempat, Allah juga jelaskan di surat Al-Kahfi tentang fitnah kekuasaan yang dialami oleh Dzulqarnain. Bagaimana dia bisa menjalani hidup dia ujian kekuasaan dengan baik, Masya Allah, ya. Dan yang keempat adalah fitnah kekuasaan tadi. Fitnah yang Dzulqarnain itu raja yang punya kekuasaan dari timur dan barat, tapi dia lolos dari ujian tersebut. Yang pertama, ke Ashabul Kahfi dia selamat. Ujian tersebut dia, Masya Allah, dia hebat, selamat, ya. Yang kedua kita akan bahas sekarang. Ya, di antara kisah yang kedua dan yang ketiga ini ada Allah menyembunyikan kisah tentang penciptaan manusia dan kisah penciptaan tentang iblis. Yang mana iblis selalu mempunyai tugasan atau suatu pekerjaan menghembuskan, menginginkan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kerjanya iblis, ya. Supaya menggoda hambanya yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman digoda supaya tidak kuat dalam menghadapi fitnah beragama. Iblis menggoda
hamba-hamba beriman supaya tidak kuat menghadapi fitnah harta. Iblis menggoda hamba beriman supaya tidak kuat menghadapi fitnah ilmu, ya. Iblis juga menggoda hamba beriman supaya tidak kuat menghadapi fitnah kekuasaan, fitnah jabatan, fitnah kejayaan. Nggak boleh. Ya, iblis nggak akan tenang sampai hari kiamat. Dia akan tetap menggoda kita. Sahabatku sekalian, Bapak Ibu, jamaah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita masuk pada kisah yang pertama, kisah yang kedua, yang mana termasuk disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-32. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Masya Allah, ini kisahnya indah sekali ayat 32 ini. Kisah tentang pemilik dua kebun yang mana Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi. Wadrib lahum. Siapa yang disuruh wadrib lahum? Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu saat itu ditanya oleh kafir Quraisy, musyrikin Quraisy yang bernama Nazar bin Haris sama Uqbah bin Mu'aid. Kalau kami ingin beriman kepadamu, ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kalau kami ingin beriman kepadamu, ceritakan tentang Zulkarnain. Kalau kami ingin beriman denganmu, wahai Muhammad, ceritakan kami tentang yang penuntut ilmu, yang pengembara, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan sekarang Nabi Muhammad disuruh memberikan perumpamaan kepada orang-orang musyrikin Arab, ya. Ya, apa kata Allah? Ya Muhammad, berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang lelaki. Ya, wadrib lahum masalar rajulaini, dua orang lelaki yang kami jadikan salah satu orang dari keduanya itu satu orang dari keduanya itu kafir. Kafir terhadap nikmat Allah, musyrik terhadap ketentuan Allah. Kami jadikan bagi dia dua buah kebun. Yang dua orang laki ini salah satunya dia diberikan oleh Allah dua kebun. Dua kebun apa? A'nab, anggur. Dua kebun anggur. Jannataini min a'nab. Jadi salah satu mereka itu orang kafir, ya. Yang kafir ini kaya raya, jaya. Dia memiliki dua kebun anggur yang besar. Wa hafafnahuma binakhlin. Dikelilingi, kata Allah, kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Masya Allah, coba. Ya, diberikan oleh Allah dua kebun kurma, dua kebun anggur dikelilingi kurma, pohon-pohon kurma. Waja'alna bainahuma zar'a. Di antara kebun itu tersebut dijadikan ladang tanaman-tanaman yang lain. Nah, inilah dua orang yang Allah sebutkan sebagai kisah kedua di dalam surat Al-Kahfi. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memberi perumpamaan. Wadrib lahum masalar rajulaini, berilah perumpamaan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin Arab. Mereka ini maksudnya kafir Quraisy. Nazar bin Haris, Uqbah bin Mu'aid. Karena surat Al-Kahfi Makiyah, turun di Mekah, ya, sebelum hijrah Nabi. Nabi menghadap orang Quraisy yang sombong dengan harta mereka. Bahkan mereka membuli, ya, mencaci, menghina Nabi Muhammad SAW di antara pengikutnya Nabi Muhammad itu orang-orang miskin. Sampai Allah menyuruh Nabi, wahai Muhammad, bersabar. Bersabar engkau dengan orang-orang miskin, sahabat-sahabatmu. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau inginkan kami beriman kepada engkau, tinggalkan bergaul dengan orang-orang miskin. Sahabat-sahabatmu miskin, tinggalkan. Mereka tidak senang berkumpul dengan orang-orang miskin, orang-orang musyrik ini, ya. Sehingga mereka memberikan ide kepada Nabi Muhammad,
Hai Muhammad, ini kata pembesar Quraisy ya, kalau kau ingin kami beriman, jauhi orang-orang miskin dulu. Minggir dulu orang-orang miskin yang di sekitarmu, baru kami beriman. Maka Allah turunkan ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, bersabarlah. Allah yang memberikan eh, nasihat, kekuatan, mengokohkan jiwa Nabi Muhammad. Bersabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka ikhlas menghadap Allah, mengharap Allah, ya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau lewatkan ya Muhammad, jangan kau silaukan dari orang-orang miskin kepada orang-orang yang cinta dunia. Jangan engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya, kata Allah. Ang zikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, sementara kondisi mereka melampaui batas. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk bersabar dengan sekelompok sahabat-sahabat yang miskin, ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya sahabat yang miskin seperti Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, ya. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat-sahabat Nabi miskin. Jadi orang-orang Quraisy ini nggak ingin Nabi bergaul, mempunyai sahabat orang-orang miskin, ya. Inilah orang-orang kafir punya licik, picik, dan suka menipu dia. Ini syubhatnya orang kafir ya. Sama seperti pengikutnya Nabi Nuh juga yang diabadikan. Wattaba'akal arzalun. Wahai Nabi Nuh, pengikutmu sementara pengikutmu itu orang-orang miskin. Itu sama, semua nabi seperti itu menghadapi cabaran orang-orang kafir itu seperti itu. Maka kesombongan orang-orang kafir, tuan-tuan, kafir Quraisy sombong, dia menghina Nabi, menghina sahabat-sahabat Nabi. Allah menyuruh Nabi bersabar ya Muhammad, wasbir nafsaka. Ya. Maka Allah menyuruh kepada Nabi untuk memberi perumpamaan, wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima. Berikan contoh, perumpamaan kepada orang-orang musyrik itu yang sombong dengan hartanya. Saya punya contoh, kata Allah. Pemilik dua kebun anggur yang Allah sebutkan tentang orang kaya. Berilah perumpamaan kepada kafir Quraisy agar mereka bisa merenungkan. Satu lelaki yang kami beri dua kebun anggur. Kemudian dua kebun anggur itu kami kelilingi dengan binakhlin, pohon-pohon korma. Jadi indah ya tuan-tuan ya. Jadi dia tidak hanya memiliki kebun-kebun anggur, tapi dia diberi oleh Allah pohon-pohon korma dikeliling-kelilinginya. Ya, kita tahu Bapak Ibu, tuan-tuan, kalau zaman dahulu orang kalau punya kebun itu dianggap orang kaya. Itu dia. Jadi intinya dia orang kaya. Di antara dua kebun itu ada tumbuh-tumbuhan lain. Wa hafafna binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Di antara dua kebun ada tanaman-tanaman ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha. Allah juga menjelaskan. Walam tadlim minhu syai'a. Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Kebun lelaki yang kafir ini, kedua kebun tersebut atat ukulaha. Selalu menghasilkan buahnya. Artinya subur ya. Subur banget. Selalu panen. Walam tadlim minhu syai'a. Walam tadlim di sini maknanya Allah tidak pernah memberikan kekurangan sedikit apapun. Artinya selalu panen terus. Tidak pernah tidak panen. Selalu berbuah terus itu kebun. Ya. Artinya Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada lelaki kafir ini. Sebagai sindiran kepada sang lelaki. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang banyak tanpa dikurangi sama sekali. Sementara kau tidak mau beribadah kepada Allah. Dia berbuat zalim kepada Allah. Dia diberi harta, tapi dia balas dengan tidak mau beribadah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keindahan kebun tersebut
Allah juga menjelaskan di sini wa fajjarna khilalahuma nahara, di selah-selah, di celah-celah kebun-kebun anggur dan dikelilingi pohon kurma, di tengah-tengahnya ada ladang. Kami kami berikan celah-celah di bawahnya, di antaranya ada sungai-sungai. Masya Allah, indah banget ya pemandangannya itu. Pasti dibayangkan. Kami alirkan sungai-sungai di celah-celah kebun tersebut. Indahlah. Ini kebun anggur. Pinggir-pinggirnya pohon korma. Tengah-tengahnya ada ladang. Kemudian di tengah-tengahnya, di celah-celahnya ada sungai. Masya Allah, ini luas berarti kan. Kemudian bukan itu saja. Allah juga mengatakan, wa kana lahu samar. Wa kana lahu samar. Dia diberikan samar. Samar itu kekayaan. Dia diberikan kekayaan. Bukan hanya pohon korma, bukan hanya dua kebun anggur, bukan hanya di tengahnya ada ladang, bukan hanya ada sungai-sungai di celah-celahnya, tapi dia wakana lahu samar, dia punya harta, punya perak, punya emas, ya, punya emas, punya pengikut, punya pembantu, punya anak buah. Kana lahu samarun. Samar ini ya, kekayaan. Dia punya pokoknya segala-galanya dia. Tapi dia juga punya kawan miskin. Dia punya kawan miskin. Faqala li sahibihi. Nih, si orang kafir yang pun mempunyai dua kebun anggur ini, dia punya kawan. Faqala li sahibihi. Orang kafir ini berkata kepada kawannya yang miskin. Wa huwa yuhawiruhu. Dia diajak berbual. Diajak bercakap-cakap. Ana aksaru minka malau wa a'azzu nafara. Nah, ini mudah mulai nih. Sifat sombongnya keluar. Di sini ayat ini, ana aksaru minka. Wahai kawanku yang miskin. Ana, aku, aksaru, memiliki harta yang lebih banyak darimu. Wa a'azu nafaro. Dan saya punya anak buah. Punya followers. Punya pengikut yang banyak sekali. Ya Allah. Lihat. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di awal. Pemilik dua kebun kurma. Dikelilingi pohon-pohon kurma. Di tengah-tengah. Pemilik dua kebun anggur ya. Dikelilingi pohon kurma. Di tengah-tengahnya ada ladang tanaman-tanaman lain. Di celah-celahnya ada sungai-sungai. Dia punya samar, kekayaan. Tapi dia cakap kepada kawannya yang miskin. Ana aksar. Minka malan. Saya punya harta lebih banyak dari kamu, wahai kawanku yang miskin. Lihat. Ini dia tunjuk-tunjuk. Dia ingin sombong, ujub, bangga diri. Ini nih, hasil jerih payah saya. Hasil usahaku selama ini. Kebun-kebun yang indah. Lihat, tengok hartaku. Banyak sekali. Emas, perak. Wah. Saya punya budak-budak. Saya punya pembantu. Dia punya onta. Dia punya hewan-hewan. Karena samar. Maknanya samar itu kayak kekayaan yang berlimpah, teman-teman. Jadi Allah katakan. Bukan hanya saja dia memiliki dua kebun pohon anggur. Tapi dia memiliki segala-galanya. Faqala li sahibihi. Maka dia berkata kepada kawannya yang miskin. Wahuwa yuhawiruhu ana aksaru minka malau wa azu nafara. Dia mulai sombong. Dia mulai membanggakan diri. Saya lebih banyak daripada hartamu. Saya banyak pengikut saya. Ini orang sombong seperti itu, tuan. Tuan-tuan. Kebanyakan jangankan banyak harta. Yang sedikit harta saja sombongnya minta ampun kan. Karena itu sifat manusia. Dia bisa sombong dengan bajunya, dengan pakaiannya. Dia bisa sombong dengan hartanya. Dia bisa sombong dengan keretanya. Dia bisa sombong dengan handphonenya. Bisa sombong dengan rumahnya. Ya, bisa sombong dengan pangkat jabatannya. Maka dia sombong dan dia menyombongkan dirinya di hadapan temannya yang miskin. Nah ini. Dia datang bawa temannya. Harusnya dia bagilah harta, dia bagilah anggur, dia bagilah kekayaan sedikit lah rizki kepada kawannya yang miskin. Tapi dia malah membuli, mencaci maki, menjelek-jelekan. Ana aksaru minka malau wa azu nafara. Aku lebih banyak harta daripada engkau. Ya jelaslah, temannya miskin pasti sakit hati dia. Ya. Wa azu nafara. Aku banyak pengikut-pengikutku. Aku banyak anak buahku. Aku banyak budak-budakku. Kebunku yang sangat luas. Nah, ini perumpamaan.
yang Allah menyuruh kepada Rasulullah SAW memberikan, suruh bacakan kepada kafir Quraisy agar orang-orang kafir Quraisy itu berpikir. Kafir Quraisy sifatnya sombong juga, seperti Abu Jahal, ya, seperti Abu Abu Lahab, itu sombong dia. Abu Jahal, Abu Lahab sombong ketika mendengar firman Allah dari Rasulullah, alaiha tis'ata asyar, dalam itu kan, bahwasanya di neraka ada 19 malaikat penjaga neraka. Ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah, apa jawabannya Abu Jahal? Sombong. Dia mudah sekali dia bercakap. Saya berani menghadapi malaikat-malaikat. 10 lawan 1. Wow. 9 silakan pengikut-pengikut saya yang melawan. Itu kan sombongnya Abu Jahal tuh. Ketika datang firman Allah, dia menantang dia. Abu Jahal sombong dengan pengikutnya banyak. Sebagaimana orang ini juga, pemilik Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun anggur ini. Dia sombong mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ini kalimat sombong nih. Saya lebih banyak hartaku daripada kamu. Dan saya banyak sekali pengikut-pengikutku. Saya banyak uh, anak buahku. Nah, coba kalau seandainya dia orang baik, bagilah kawannya. Jangan mengejek, jangan mencaci, jangan membuli, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Lihat terusannya ini, lihat. Wa dakhala jannatahu. Kemudian dia pun masuk ke kebun dia, kebun anggurnya dia masuk. Apa yang dia kata? Wa huwa zalimun li nafsi. Allah menceritakan dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dia telah berbuat kekufuran pada dirinya sendiri. Dia telah berbuat kesyirikan pada dirinya sendiri. Kata dia, wa ma azunnu sa'ata. Lihat mulai kekafirannya. Dia mulai kekufurannya. Wa ma azunnu sa'ata an tabida hadhihi abada. Menurutku, wa ma azunnu, menurutku, anna sa'ata. Aku kira kebun ini tidak wa ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia menghayal, dia membayangkan kebunnya itu tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah sirna, selalu hidup dan panen terus. Ya, dia merasa kebunnya tidak pernah kekurangan. Selalu berbuah terus, panen terus, sampai lupa diri dia. Dia sombong, ujub, bangga diri. Selanjutnya apa? Wa ma azunnu sa'ata an tabida. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Ya. Tadi azunnu an tabida hadhihi abada, dia mengira kebunnya tidak akan pernah hancur. Kemudian kesalahan yang ketiga, wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Saya enggak percaya saya. Kiamat akan terjadi, saya enggak percaya. Saya nggak akan percaya kiamat akan datang. Itu kesalahan besar ini. Dia berkata lagi, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun aku dikembalikan kepada Rabbku, kata orang kafir ini, la ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti aku akan mendapatkan tempat yang paling lebih indah daripada ini. Lihat, dia saking pede ya, percaya diri, lupa daratan dia. Dia kesalahannya banyak. Pertama sombong, ana aksaru minka mala wa azu nafara. Yang kedua, wa ma azunnu an tabida hadhihi abada. Kedua, di kesalahannya apa? Dia mengira kebunnya tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah kekurangan. Apa yang ketiga kesalahannya? Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Saya tidak percaya hari kiamat datang. Kesalahan yang keempat apa? Wala irruditu. Kalau saya pun dikembalikan kepada Tuhanku, pasti Tuhanku akan memberikan lebih baik daripada sekarang. Coba lihat. Ini kesalahan-kesalahan Sahibul Jannatain. Pemilik 2 kebun anggur yang sombong, yang kafir, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia mengira sampai dia mati hartanya ikut. Tuan-tuan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dia mengira hartanya dia ikut sampai mati dia. Nggak akan pernah sirna. Dia kira pastikan kiamat tidak akan datang. Tidak akan terjadi. Ini kekufuran ya.
Ini kekufuran yang sangat besar. Ini meragukan adanya hari kiamat. Nggak boleh. Kita harus beriman kepada hari kiamat. Ketiga, dia mengejek, membuli, sombong kepada kawannya yang miskin. Kalaupun saya kembali, kata dia, saya akan diberikan oleh Allah di surga lebih daripada ini. Lihat, pede banget ya. Ini kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat menghinakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, barometer kita kekayaan bukan sebagai kemuliaan. Padahal Allah menilai kita, barometer seorang yang beriman kepada Allah adalah ketakwaan, ya. Betapa banyak orang-orang kaya itu di dunia, di akhirat menjadi hina dan dina. Allah. Makanya Allah sebut di dalam surat Al-Waqiah, khafidatur rafi'ah idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Tuh lihat, khafidatur rafi'ah, Allah rendahkan dan Allah angkat. Artinya apa? Orang di dunia dia tinggi jabatannya, hartanya melimpah ruah, di akhirat Allah rendahkan. Bisa, Allah bisa. Dan ada orang yang rendah di dunia, di akhirat Allah tinggikan derajatnya. Allah, Allah, Allah. Jadi yang menjadi barometer bukan harta. Yang jadi barometer adalah akramakum indallahi atqakum, ketakwaan kita. Jadi orang ini menyangka Sahibul Jannata ini, pemilik dua kebun anggur ini punya logika. Dia menyangka kalau dunia dia sudah dimuliakan oleh Allah, saya di akhirat pasti akan dimuliakan juga. Nah ini artinya ya dia sombongkan. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia percaya banget dia. Ini tiga perkataan Allah yang dikatakan zalimun li nafsih, ya. Dia dikatakan zalimun li nafsih. Lihat. Apa tuh? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Orang-orang yang model yang sahibul jannatain ini telah berbuat zalim pada dirinya sendiri karena dia telah sombong. Dia mengatakan kebunnya akan abadi. Dia mengatakan hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Dia mengatakan kalau saya dibalikkan kepada Allah, saya akan diberikan yang lebih lagi. Ini benar-benar zalim ini orang. Ya, nggak ada itu hari kebangkitan. Nah, dunia aja ini kita. Ini dia sombong. Sombong banget dia. Sama seperti orang musyrikin Arab ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, siapa lagi? Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Mu'id, Nazar bin Haris, pembesar-pembesar kafir Quraisy itu musyrikin itu, mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Sampai dia berkata, diabadikan oleh Allah, mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur? Artinya apa? Dia kufur terhadap kekuatan Allah, kehebatan Allah. Mereka tidak mau beriman dengan hari kebangkitan, tuan-tuan. Sama seperti orang ini, pemilik dua kebun anggur. Apa itu hari kebangkitan? Nggak ada itu. Saya hidup kaya raya. Dia ejek, dia bully, dia hina, dia caci maki ke kawannya yang miskin. Ya, nggak ada itu, nggak ada hari kebangkitan, nggak ada. Walaupun saya pun dikembalikan kepada Tuhanku, Tuhanku sudah muliakan aku di dunia, pasti aku dimuliakan nanti di akhirat. Tuh, sampai dia percaya diri. Sebagaimana Allah setelah buat saya kaya di dunia, maka di akhirat saya akan lebih kaya dari ini. Oh ya Allah, ini lihat. Sahibul Jannatain sombong banget ini. Tengok ya, tuan-tuan. Bapak Ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah, perhatikan. Maka temannya ini menasehati temannya yang miskin, qala lahu sahibuhu. Temannya yang miskin menasehati yang tadi pemilik dua kebun anggur. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Masya Allah, itu dinasehati. Punya kawan yang baik dinasehati. Temannya menasehati kawannya yang lupa diri. Apakah kau kafir? Akafarta? Apakah kau kufur terhadap Allah? Alladhi khalaqaka, yang telah menciptakanmu dari tanah. Adam dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari air mani yang bercampur dengan sel telur ovum.
Summa sawwaka rajula. Dari setetes air mani, kemudian kau jadi lelaki yang sempurna. Kenapa kau jadi kafir terhadap Allah? Oh, diingetin sama kawannya. Ya, jadi kawannya itu ingatkan kesalahan-kesalahan sahibul jannatain, pemilik dua kebun anggur ini. Kawannya cakap, lakinna huwallahu rabbi. La usyriku wala usyriku bi rabbi ahada. Kawannya cakap yang miskin ini, saya beda dengan kamu. Saya percaya Tuhanku adalah Allah dan saya tidak akan pernah mendurhakai bersekutu daripadanya. Bi rabbi ahada, dengan siapapun. Jadi ingat ya, kau kafir, saya tidak kafir. Itu kawannya menasihati. Kemudian kawannya menasihati lagi, walaula id dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwata illa billah intarani ana aqalla minka malau wa walada. Kawannya masih menasihati, wahai kawanku, wahai pemilik dua kebun anggur yang besar, kenapa kau tidak mengatakan ketika engkau masuk ke kebunmu, kenapa engkau tidak katakan Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa kau tak ucapkan kalimat ini? Sungguh atas kehendak Allah ini semua terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Harusnya kau ucapkan demikian, kata kawannya yang miskin ya. Bukan malah kau sombong. Bukan kau malah tunjuk-tunjuk. Bukan kau malah hina saya. Harusnya kau puji Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini semua kehendak Allah. Tiada daya upaya, saya tidak mungkin bisa punya kebun indah anggur ini, dikelilingi kurma, di tengah-tengah ada zar'a, ladang, wa hafafnahu binahli wa ja'alna bainahuma zar'a wa kiltal jannataini atas ukulaha. Ya, kita, ya Allah, Allah berikan kamu setiap panen selalu tidak pernah kurang. Kenapa kau tak katakan Masya Allah la quwata illa billah? Ini kawannya miskin. Sampai berkata, intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Biarin. Walaupun kau melihat aku, tengok aku orang miskin, punya harta lebih kecil, lebih sedikit daripada kamu, dan saya tak punya anak saya sedikit, ya kan? Enggak apa-apa, enggak masalah. Apa kata kawannya yang miskin? Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Bisa jadi engkau pandang aku orang miskin, gak punya harta, gak punya anak. Bisa jadi suatu saat nanti Allah berikan aku yang lebih baik daripada kamu, daripada kebun kamu, kata kawannya yang miskin. Kawannya miskin ini mengobati dirinya sendiri. Dia berkata sampai seperti itu. Bisa jadi nanti saya diberikan oleh Allah kebun yang indah daripada kamu. Di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, dia hibur diri. Apa langsung dia katakan? Dia ingatkan kepada kawannya yang lupa diri, yang pemilik dua kebun anggur. Wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Kau jangan sombong ente. Jangan sombong ente. Wahai pemilik dua kebun anggur. Bisa jadi yursila 'alaiha husban. Bisa jadi Allah azab kamu. Allah kirim kepada kamu husban. Apa husban? Halilintar. Azab. Petir dari langit menyambar, membakar kebunmu. Sehingga kebunmu menjadi hancur. Zalaqo, menjadi tanah yang licin sehingga tidak bisa ditanami lagi. Au yusbiha ma'uha gauron falan tastati'a lahu talaba. Bisa juga Allah turunkan azab, hukuman kepada kebunmu. Air sungainya surut ke dalam tanah dan kau tidak akan menemukannya lagi. Ini kawannya nasihati, tuan-tuan. Kawannya yang miskin menasihati, jangan kau ujub wahai kawanku. Jangan kau bangga diri dengan keberhasilanmu. Jangan kau sombong dengan kejayaanmu. Ini semua dari Allah. Ingat ente, ingat. Ya. Nah, ini tuan-tuan, Bapak Ibu hadirin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sekali ya. Ini pelajaran untuk kita semua. I'tibar, ambil ibrah dari kisah ini. Jangan sekali-kali kita mencoba menunjukkan apapun keberhasilan kita kepada semua orang. Jangan katakan karena
saya rajin, saya pintar, saya cerdas, saya berusaha siang malam. Jangan. Katakan, Masya Allahu la quwwata illa billah. Dengan karunia ini, dengan karunia Allah, dengan sebab saya begini, saya dimudahkan oleh Allah. Lihat, tawaduk Den. Jangan sekali kamu mengatakan, mengangkat diri kita seakan-akan kita punya peran dalam keberhasilan kita. Nggak boleh. Ya, padahal di situ ada kalimat Allah ajarkan kita, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua adalah kehendak Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari datangnya dari Allah. Makanya di antara sunnah yang harus kita baca, ya, ketika kita memiliki apa yang kita kagumi, kita bangga, kita takjub, kita kagumi. Contoh kita punya rumah, kita punya rumah indah, kita punya kereta yang mewah, kita punya kerja yang bagus, punya rizki yang baik, kita ucapkan Masya Allah. La quwata illa billah. Kita punya anak, kita ucapkan Masya Allah. Kita punya istri, kita ucapkan Masya Allah. La quwata illa billah. Jangan lupa bilang itu. Supaya apa? Supaya tidak terkena ain. Ya, ain tidak mengenai kita saja. Ain bisa mengenai kerjaan kita, ain bisa mengenai harta kita, ain bisa mengenai semua milik harta benda kita. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Kahfi Sahibul Jannata ini, biasanya ya, orang-orang kita ini ya, orang kita nih, orang Nusantara nih. Kita tengok kereta, wah ini lihat nih, kereta saya ini, motor saya ini. Saya sudah kumpul uang bertahun-tahun, sudah lama ini. Karena saya susah, karena saya pagi, siang, sore kerja, keringat, peluh. Ujub dia. Ujub namanya ini, ujub nih. Sama seperti pemilik kebun anggur ini. Kita kadang tak sadar diri. Kita sudah bekerja, kita sudah terpukau, terlalaikan dengan apa yang kita sudah lakukan, ya, dalam segala hal. Bukan hanya saja perkara dunia ya, perkara akhirat pun. Dia berdakwah, kemudian yang hadir ramai, dia terpukau, dia merasa dirinya hebat, dia lupa diri kalau ini adalah Allah yang buat. Ada orang kerja sudah 20 tahun di sebuah perusahaan besar ya. Ini perjuangan saya wajar. Saya pantas mendapatkan gaji yang besar. Lihat, ini ujub kalimat ini. Ini tipu daya iblis, tuan-puan. Ini tipu daya syaitan. Ini penyakitnya sahibul jannatain, pemilik dua kebun anggur, yang ujub apa yang dia lakukan sehingga dia lupa diri kepada Allah. Dia melupakan kalimat Masya Allah. Dia lupa mengatakan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Dia sombong, dia membuli, dia mencaci kawannya. Kau miskin lah, kau miskin lah. Kau tak punya kebun, saya punya kebun. Kau tak punya emas perak, saya punya. Kau tak punya pembantu, tak punya follower, tak punya anak buah, saya punya. Wah, lihat, ini mulai. Sehingga kawannya ini sakit hati, teman-teman. Yang miskin ini sakit hati. Tersinggung dia. Maka dia berdoa kepada Allah. Fa'asa Rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Bisa jadi saya memohon kepada Allah. Allah beri kebun saya yang indah daripadamu di dunia, mungkin di akhirat. Kawannya mengadu kepada Allah. Ya, berilah aku kebun yang lebih bagus ya Allah daripada dia. Ya Allah, tampakkan azab kepada dia dari langit. Hancurkan kebun dia sehancur-hancurnya. Ya Allah, sungai yang dia miliki di bawah kebun-kebunnya itu, surutkan airnya sehingga tidak bisa mengalirkan air. Lihat, lihat. Kawannya yang tersakiti hatinya, yang miskin, kawannya ini bisa jadi dia nasihat yang tadi dia sebutkan, tapi dia sakit hati ya. Tuan-tuan, ingat, nasihat dari saya, dari kajian ini, sangat penting. Jangan sampai dalam hidup kita ada seseorang mengadukan dirimu kepada Allah. Pegang ucapan saya. Jangan sampai di sekeliling kita, komunitas kita, ada orang mengadukan kepada Allah tentang dirimu. Ya, ini ada tafsir kawannya ini, ya. Kawannya ini, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husban. Ada tafsir mengatakan kawannya ini mendoakan dia
ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah siksaan. Dia berdoa karena dia dizalimi. Dia dikatakan dibully, dicaci, kamu miskin lah, kamu nggak punya harta. Ana aktsaru minka mala wa azu nafara. Makanya Allah menasihati kita, Rasulullah juga menasihati kita ya. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kau terhadap doa-doanya orang-orang yang kau zalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena orang-orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dan Allah, doanya makbul, ya. Dia zalimi, dia hina kawannya yang miskin. Orang terkadang ya, orang lebih lebih baik dipukul badan, dipukul fisik daripada disakiti oleh lisannya enggak, ya kan? Orang ini dihina. Ada sebuah penyair Arab mengatakan ya, ada pantun Arab. Jarahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Masya Allah. Ini pantun Arab, syair Arab, puisi Arab berkata, luka yang diakibatkan sayatan iltiam diakibatkan sayatan pedang itu masih bisa diobati, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah diakibatkan sayatan lisan, lisan yang pedih, yang menyakiti, tidak ada obatnya. Sakit hati tidak ada obatnya. Ya, ini bukannya diajak kawannya yang miskin ini makan anggur, dikasih korma, dikasih harta apalah ya. Ini dibully, dicaci maki. Ya. Sakit hati lah. Ya, ente kemana aja selama ini? Ini gua nih, ini gua sukses nih. Saya sukses nih, udah jaya ini. Ente gak ada apa-apanya ente orang susah, ente orang gak mampu, ente orang kurang. Wah, lihat. Orang itu yang kawannya sakit hati berdoa kepada Allah, yursila 'alaiha husban minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Sakit hati dia. Dia hanya serahkan kepada Allah. Sakit hati dia langsung itu sudah mengundang menjemput murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, bisa jadi Allah berikan aku lebih baik kebun dari kamu. Kedua, bisa jadi Allah hancurkan kebunmu. Ya akhi, takut wahai saudaraku, tuan-puan, Bapak Ibu, takut terhadap doa-doa orang-orang yang kau zolimi. Ya, jangan sampai kita punya sahabat kita zolimi, istri kita zolimi, anak-anak kita zolimi, atau kawan-kawan kita zolimi. Dia yang kita zolimi, dia angkat tangan, habis ente. Habis ente. Dia buat ente hina. Ente bisa rendahkan dia. Dia hanya bisa angkat tangan kepada Allah. Allah akan hukum engkau tanpa engkau sadari. Ya, teman-teman. Kita hina dia. Dia minta sama Allah. Hancur kita. Berapa banyak orang yang berbuat zalim. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihukum oleh Allah pelan-pelan. Dihukum oleh Allah tidak berasa. Dia kata, dia dihukum oleh Allah itu natural ya. Biasa itu, tabi'i. Perkara yang biasa lah katanya. Dia nggak berasa padahal itu adalah hukuman Allah. Lihat 10 tahun, tengok 20 tahun nanti kemudian. Apa yang terjadi sebenarnya. Dia akan hancur lebur. Terkadang dia perlahan-perlahan oleh Allah dihancurkan. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah itu, kami istidraj. Biarkan dia pelan-pelan. Dia menikmati kenikmatan. Dia sebenarnya menzolimi dirinya sendiri, sombong. Sesungguhnya tipu dayaku sangat kokoh. Inna kaidi matin, kata Allah. Wal'iyadzubillah, tuan-tuan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kawan-kawan, jamaah sekalian, hati-hati ya. Kita jangan sampai menzolimi orang. Wanita jangan menzolimi wanita lain. Jangan sombong. Kalau di sepertiga malam, mereka mengangkat tangan, dia menangis, minta sama Allah, binasa kita. Hancur kita. Jangan sampai ada yang mendoain kita yang gak baik. Kita tawadu aja. Kita tawadu jadi orang. Rendah diri, ya, berbagi. Ya, akhi, ini kisah ini nyata ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan karena orang-orang yang terzalimi itu kata Allah dakwahnya mustajab.
ente diberikan sebuah kenikmatan dari Allah, kekayaan dari Allah, kejayaan dari Allah, bukan untuk ente sombongkan. Lihat kisah sahibul jannatain. Kawannya mengadu kepada Allah. Lihat kawannya mengadu. Fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Ini mengangkat tangan kepada Allah, berdoa, mengadu, hancur kita ya Allah. Lihat. Makanya Allah berkata, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Jangan kau kira, jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Allah tidak balas di dunia. Innama yuakhiruhum liyaumin. Allah tunda liyaumin, pada suatu hari, di mana hari taskhasu fihil absar, mata orang semua terbelalak nanti di padang mahsyar, di hari kebangkitan. Ini pendapat pertamanya, teman-teman. Ini pendapat pertama, kawannya beriman kepada Allah, yang miskin sakit hati, ia berdoa. Pendapat yang kedua, temannya yang miskin ini dia bersabar. Dia menyadarkan temannya yang sahibul jannatain, pemilik 2 kebun anggur ini, mengingatkan kawannya, menasehati kawannya, kamu begini bisa bahaya kamu. Kamu itu sudah dikasih 2 kebun anggur, di sekelilingi pohon-pohon kurma yang masya Allah banyak. Di tengah-tengahnya ada ada tanaman, ladang, tumbuh-tumbuhan lain. Di celah-celah kebun-kebun kamu banyak sungai yang mengalir indah. Kamu sombong, kamu hancur. Nah, itu diingatkan oleh kawannya. Ya, pendapat yang kedua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada." Lihat, harta kekayaannya dibinasakan oleh Allah semuanya. Artinya apa? Semua hartanya termasuk dibinasakan semua. Sama rodis. Masya Allah ya Rabb. Naudzubillah. Tidak ada satu biji pun yang selamat. Tidak ada kurma satu biji pun yang selamat. Emas, perak, semuanya hancur. Allah katakan, uhita bihi. Uhita bihi. Ya Allah, parah banget nih. Ya. Dikepung. Uhita itu dikepung dengan tentara-tentara Allah, dihancurkan dengan apa? Halilintar yang datang dari langit, petir, hancur dia. Fa'asbaha yuqallibu kafaihi. Lihat. Orang yang sombong itu ketika akhir hayatnya dia kayak gini. Ya Allah, ya Allah, membolak-balikan tangan dia. Membolak-balikan telapak tangan, yuqallibu kafaihi. Tangannya dia bolak-balik, tandanya dia tanda menyesal. Ala ma anfaqa fiha, habis terhadap apa yang dia telah belanjakan untuk itu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, kemudian hancur rata dengan tanah itu. Wa yaqulu, dia berkata penyesalan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, seandainya saya dulu tidak sombong, seandainya saya dulu tidak menyekutukan Allah, seandainya saya dulu percaya dengan akhir hari kiamat. Ya Allah, dia baru menyesal dia. Betapa sekiranya dulu saya tidak mempersekutukan Tuhanku. Ini dalil ya. Ini dalil dia dihancurkan karena kesyirikan, teman-teman. Di antaranya dia juga sombong. Harusnya dia jemput kawannya, dia jamu, dia muliakan. Malah dia datang, kawannya dicaci, dijelekan, dibully. Itulah sebab Allah hancurkan kekayaan, dalam satu saat hilang semua. Wal'iyadzubillah. Terlambat dia, terlambat. Ya ini ya. Sahibul jannatain ini terlambat, nggak bisa taubat. Walam takun lahu fi'atun. Lihat. Walam takun lahu fi'atun yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Nggak ada yang bisa nolongin lagi. Budak-budak yang kau banggakan, follower-follower yang kau banggakan, anak buah yang kau tunjuk-tunjuk, nggak ada yang bisa nolong kamu lagi. Ya, kalau Allah sudah turunkan azab, nggak ada yang bisa nolong. Kalau Allah sudah turunkan hukuman, tidak ada yang bisa nolong. Ya,
Wa ma kana muntasira, tidak bisa dia membela dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq, huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Hunalikal walayatu lil haq. Di sanalah ada hanya pertolongan Allah yang hak. Kalau Allah nggak tolong, nggak bisa. Nggak bisa kita. Kalau Allah nggak tolong, nggak akan bisa. Wa khairun thawaban wa khairun uqba. Allah itu dialah sebaik-baik pemberi pahala balasan dan sebaik-baik pemberi balasan juga hukuman. Ya, jadi Allah bisa berikan ganjaran pahala yang terbaik. Allah juga bisa mempunyai azabun syadid, azab yang pedih. Sadar nggak sadar, dia telah semuanya ludes, semuanya sudah habis, hancur, lebur. Dia sadar, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Sekiranya dulu saya tidak sombong, tidak berbuat syirik kepada Allah. Inilah perumpamaan, teman-teman. Perumpamaan Allah suruh Nabi Muhammad ceritakan kepada kafir Quraisy musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Haris bin Nazar, Uqbah bin Mu'id, ya, dan teman-teman orang-orang musyrik yang lain, bahwa kesombongan harta mereka yang mereka miliki tidak akan bisa menyelamatkan jika sudah tiba waktunya. Tidak akan bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Itulah kita bisa ambil pelajaran. Masya Allah, Allah ceritakan bahwa Allah beri peringatan bahwasanya kekayaan bukan barometer kebenaran. Saya ulangi, kekayaan, kejayaan, harta berlimpah bukan barometer kebenaran. Bukan berarti orang kaya, banyak harta, dia orang benar. Dia orang sukses. Dia orang dicintai Allah. Tidak. Betapa banyak orang kaya raya, super kaya raya, dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya lelaki sahibul jannatain ini. Dua pemilik kebun anggur yang hektar luas. Hartanya. Walam tazlim minhu syai'a. Hartanya, kebunnya tidak pernah kurang, selalu panen, buah-buah tumbuh. Walam tazlim minhu syai'a. Fajarna khilalahuma nahara, ada sungai yang indah, Masya Allah. Ya, buah-buahnya selalu panen, full. Harusnya kenikmatan dia gunakan bersyukur kepada Allah. Tapi dia gunakan untuk sombong. Tunjuk-tunjuk. Ujub bangga diri. Jadi, ikhwan akhwat, tuan-puan, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Manusia itu diuji dengan kekayaan. Manusia itu diuji dengan kemiskinan. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Setiap diri kita yang bernyawa pasti kita akan merasakan kematian, dan kami menguji wa nabluukum bisyarri. Kami menguji kalian bisyarri, keburukan. Wal khairi, kami menguji kalian kebaikan. Kesenangan, kesedihan, kekayaan, kemiskinan sebagai fitnah. Ada orang diuji kekurangan harta benda. Ada orang diuji dengan sakit. Ada orang diuji tidak punya anak misal. Ini ujian. Ada diuji sebaliknya, diberikan harta limpah ruah. Dia tidak lulus dengan ujian tersebut, dengan kekayaannya. Menjadikan dia sombong, angkuh, dan merendahkan orang-orang di bawahnya. Maka kita hidup, semuanya adalah ujian. Selama kita masih hidup, disitulah kita uji. Ad-dunya darul ibtila. Dunia adalah tempat ujian. Tempatnya ujian. Ya. Setelah Allah menyebutkan kisah ini, Allah mengatakan, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Lihat. Allah mengatakan, buat lagi perumpamaan kepada mereka manusia. Perumpamaan tentang kehidupan dunia itu ibarat kamain anzalna. Seperti air hujan yang turun dari langit. Yang kami turunkan dari langit, kata Allah. Ibaratnya di dunia itu, hidupan di dunia itu ibaratkan air hujan yang turun dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tiba-tiba tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering.
menjadi kuning, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Inilah kata Allah ya, ketika menyebutkan sebuah kisah, Allah menyebutkan, menceritakan kisah pemilik dua kebun kurma, kebun anggur itu, Allah kabari kita, Allah ingin beritahu kita, Allah ingin bagi kita hakikat dunia, tuan-tuan. Ini nih dunia ente yang ente banggakan. Dunia itu apa sih? Kata Allah, kama in anzalna minas sama fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashimang tadruhur riyah. Seperti air hujan turun dari langit kepada tanah yang tandus, kemudian tumbuh-tumbuhan segar, menyuburkan. Tumbuhan itu menjadi kering, kuning, lalu ditiup angin, udah habis. Itu ada dua tafsir ya. Jadi Allah menyamakan dunia itu dengan air. Lihat, ente kena air, ente bermain di pantai atau di laut pasti basah. Ente bermain air pasti basah. Ada efeknya. Air terkadang bisa surut, bisa pasang, bisa tinggi, bisa rendah. Air bisa membeku, bisa jadi es. Itu sifatnya berubah-berubah. Ya, itu sifatnya air. Dunia pun sama. Air bisa kering, bisa basah. Kalau kita uh, bisa bermain dengan air, pasti kita akan basah. Ya, itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, Allah menyamakan dunia ini air hujan turun ke bumi yang tandus dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kemudian tumbuhan itu menjadi kering, menjadi warna kuning, ditiup angin, fa'asbaha hashimang tadruhur riyah, menjadi daun kering. Demikianlah kehidupan dunia, tuan-tuan, yang sangat sebentar. Kita sekarang mungkin umur lagi fresh ya, lagi aktif-aktifnya, lagi tamak-tamaknya mencari siapa jati diri kita. Umur 30 mungkin yang hadir nih, mahasiswa-mahasiswi atau santri-santri, kawan-kawan atau jamaah sekalian. Ada yang umur 40 yang lagi aktif-aktifnya, masih energik tenaganya ya. Sekarang mungkin masih semangat, nanti sudah masuk 50 sudah mulai dia sakit, lemah, nggak kuat. Ibu-ibu sekarang masih cantik-cantik nih, puan-puan nih, masih cantik, masih kemayu, masih indah, masih Masya Allah. Allah berikan wajah yang fresh, lama-lama seperti bunga mawar. Zahratal hayati dunia. Bunga mawar yang mudah layu. Indah memang harumnya, berwarna-warni kata Allah, enak dipandang, tapi berapa lama sih? Mulai sakit-sakit, mulai lemah, mulai badan kita banyak penyakit, kulit mulai keriput, mata mulai terganggu, darah naik, penyakit gula pula. Ya Allah, naudzubillah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad da'imah fi din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya, begitulah cepat kehidupan dunia, makanya Allah menamakan Zahratal Hayatid Dunya di surat Thaha ayat 131. Allah memperumpamakan kehidupan di dunia itu Zahratal Hayatid Dunya, seperti bunga mawar. Allah tutup ayat ini dengan kalimat Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faidahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Al-mal wal banun. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, teman-teman. Itu benar sekali kata Allah ya. Siapa sih yang nggak senang dengan harta? Hanya harta yang banyak. Siapa nggak senang? Senang. Semua manusiawi itu. Cinta harta. Wal banun. Siapa yang nggak senang dengan anak? Ya, senang dengan anak. Laki-laki, perempuan, buah hati kita. Itu perhiasan dunia, teman-teman. Makanya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين dijadikan perhiasan cinta kepada syahwat, keinginan-keinginan, pengen punya rumah mewah, kereta yang hebat, rumah yang besar, jabatan yang tinggi, rizki yang banyak, anak yang banyak, kendaraan, emas perak, ya. Tapi kata Allah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah ingatkan kita, wahai hamba Allah, wahai orang-orang yang beriman, amalan-amalan soleh kalian yang akan menjadi kekal lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik yang akan diharapkan olehmu nanti. Oleh karena itu, silahkan cari harta yang banyak, anak yang banyak, tapi ingat amal solehlah yang akan menjadi kekal untuk kehidupan kita berikutnya. Maka jangan tertipu daya dengan kehidupan dunia ini. Adapun kalau kalian, tuan-tuan, diuji dengan dunia, jangan seperti sahibul jannatain ya. Kalian dikasih kelebihan oleh Allah rizki. Semuanya diberikan kemudahan. Jangan sombong. Jangan seperti sahibul jannatain. Jangan sombong, jangan angkuh. Karena dunia ini akan sirna. Ya. Kalau dunia tidak sirna, kita yang akan sirna duluan. Berapa banyak orang membangun bangunan rumah yang mewah, dia hanya sebentar, terkadang bangunannya jadi, dia meninggal dunia. Lihat, ya, tengok. Banyak kan? Terkadang belum dia tempati rumah itu, dia sudah meninggal dunia. Dia hanya menikmati, mencicipi setelah dia berjuang, dia cicipi, dia rasakan sebentar saja, lalu dia meninggal. Orang yang menikmatinya adalah orang yang setelahnya. Kalau tidak dunia pergi dari kita, kita yang pergi dari dunia. Ya enggak? Saya ulangi, kalau tidak dunia pergi dari kita, kita yang akan pergi duluan dari dunia. Tetapi amal baik, amal kebajikan, amal kesolehan, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Terus menerus kekal, lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi harapan kita. Maka Allah katakan al-baqiyatus shalihat. Ada sebuah tafsir juga mengatakan al-baqiyatus shalihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baqiyatus shalihat. Kekal. Kita tengok orang-orang biasa gak punya jabatan, gak punya pangkat, hidup di rumah kecil miskin, di gubuk, di kampung primitif, gak punya makanan. Tapi bibirnya dia selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa jadi dia punya investasi yang fantastik. Bisa jadi dia punya investasi bangunan-bangunan megah istana di surga yang malaikat bangun dari sekarang. Masya Allah. Tabungan di akhiratnya. Masya Allah. Simpanan di akhiratnya. Lebih kaya daripada orang yang kaya di dunia. Jangan ente pandang zahir. Bisa jadi orang-orang yang cleaning service atau siapa yang mutasawil, pengemis-pengemis minta-minta. Dia berzikir kepada Allah. Masya Allah, ya. Ini ada kisah sedikit ya. Ada kawan saya dia, dokter gigi. Waktu di Damaskus, dia jumpa saya. Dia selalu berikan kepada mahasiswa, kepada talibul ilm, santri-santri yang kuliah di sana di Damaskus, dia selalu berikan free. Saya ucapkan kepada dokter ini, namanya dokter Iyad namanya. Dia selalu banyak bantu orang, obat-obat gigi lah, dokter dental dia. Tidak
saya katakan ente banyak baik banget nyembuhin orang, obati orang, bersihkan orang tanpa minta bayaran. Dia cakap apa kepada saya? Tidak Ustadz, saya ingin berbuat amal soleh Ustadz. Amal soleh ini tidak akan pernah capek Ustadz. Masya Allah ya. Dokter itu dia cakap, amal soleh tidak pernah capek saya Ustadz. Amal soleh tidak akan pernah letih dalam hidup saya Ustadz. Saya tidak pernah penat. Saya tidak pernah payah melakukan amal soleh bantu orang. Saya tidak pernah namanya merasakan apa namanya bosan. Ini perkataan kawan saya dokter masuk ke dalam hati saya waktu saya dulu kuliah di Damaskus. Ini amal soleh Ustadz tidak akan pernah capek, masya Allah. Nanti Ustadz, dia cakap kalau saya masuk alam barzakh, saya akan menikmati, dia ulangi 3 kali, saya akan menikmati amal soleh saya. Saya akan menikmati amal soleh saya. Saya akan menikmati amal soleh saya. Masya Allah. Di dalam alam barzah, saya akan menikmati sebelum hari kebangkitan. Jadi tidak ada capek untuk amal soleh ya Ustadz. Masya Allah, saya langsung menangis. Jadi, al-baqiyatus shalihat, teman-teman, yang akan menemani kita di kehidupan yang akan panjang nanti. Sangat panjang ya Allah, sangat panjang nanti. Kita ini hanya kal musafir, seperti orang yang sedang mampir lah, punya kontrak sikit saja di dunia, nanti akan melanjutkan perjalanan yang sangat panjang lagi. Berapa lama sudah orang-orang yang sudah terkubur di dalam tanah, ya? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah, mereka masih berada menanti penantian-penantian yang sangat mengerikan. Imma na'imun muqim, bisa jadi di dalam kuburnya nikmat yang sangat terindah, lapang kuburnya bisa jadi azabun. Nauzubillah min dzalik. Ini ada kalimat wisdom dari Ibnul Qayyim, ya. Kalau kalian punya kalimat yang indah, keluarkan seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. La taqul najahtu bal qul wafaqani Allah. Jangan katakan aku berhasil, aku berjaya, aku sukses. Namun ucapkan Allah yang telah memberiku taufik, wafaqani Allah. Wafaqani Allahu. Allah yang telah menuntunku. Allah telah memberikanku taufik, ya. Wala taqul asabtu bal qul saddadani Allahu. Jangan kau katakan aku benar, aku paling benar. Katakan ente, Allah yang telah meluruskan aku. Wala taqul kasabtu bal qul razzaqani Allah. Jangan katakan ini hasil upayaku, namun katakan Allah yang telah memberiku rizki. Atau kalau ente punya rumah, punya kendaraan, tulis tuh buat pengingat ente. Masya Allah, la quwata illa billah. Atau ente tulis, Nabi Sulaiman pernah berkata, hadza min fadli Rabbi. Masya Allah. Pengingat kita, semua itu datang dari karunia Allah. Ya, jangan seperti ente sahibul jannatain. Nggak boleh kita seperti pemilik 2 kebun anggur yang sombong. Makanya Allah berkata, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'tid din illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa saja yang dia cinta dan kepada siapa yang dia benci. Jadi ente mau senang atau tidak senang dengan dunia, Allah beri. Ente hidup di dunia, ya, sebagai jalan untuk akhirat Allah beri. Tapi Allah beri kenikmatan agama Islam dan iman kepada hanya orang-orang yang Allah cintai sahaja. Allahu Akbar, ya. Allahumma akrimna al-halawah wa lazzah al-islam wal iman. Semoga Allah semuanya memberikan kepada kita kenikmatan agama, beribadah, lezatnya iman. Ya, patut kita mesti dan kita pahami, teman-teman, bahwa ukuran kita disayang atau tidak disayang oleh Allah itu bukan ukuran dunia. Ya, saya ulangi. Ente disayang atau tidak disayang Allah itu bukan ukurannya di dunia, bukan ukurannya tentang perkara dunia, bukan. Bukan berarti ente mudah dapat pekerjaan, bukan berarti ente punya gaji besar, bukan berarti ente punya dapat istri muda, kawin muda, ente mudah dapat suami, ente mudah dapat anak, mudah dapat keturunan, mudah punya rumah, mudah urusan dunianya itu pasti disayang Allah. Belum tentu ente. Belum tentu. Sebab apa?
Dunia bisa Allah berikan kepada orang mukmin maupun orang kafir. Man yuhib wa man la yuhib. Nah, itu kata Rasulullah, ya. Jadi orang yang taat ataupun orang yang maksiat pasti akan mendapatkan dunia. Jadi ukuran ente disayang Allah atau ente tidak disayang Allah bukan urusan perkara dunia. Apa ukurannya kalau kita disayang Allah? Apa? Ukuran kita kalau kita disayang Allah ukurannya adalah kita mudah melakukan amal soleh, ketaatan. Pegang ucapan saya. Kita dimudahkan oleh Allah melakukan amal ketaatan. Kita bisa menjalani bulan puasa ini dengan banyak amal soleh, itu tanda sayang Allah kepada kita. Kita diberikan kesempatan bangun malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Berarti Allah sayang sama kita, tuan-tuan. Kita puasa semangat, rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, disiplin. Berarti Allah sayang sama kita, tuan-tuan. Jadi bukan urusan dunia, ya. Ini mesti kita pahami. Oh, dia keretanya banyak kali. Mobilnya mewah kali, banyak, Masya Allah. Punya cycle, punya motorcycle, punya apa lagi lah dia. Bukan tanda itu disayang Allah, ya. Oh, dia kawin, menikah cepat banget. Bukan itu tanda disayang oleh Allah, bukan. Jadi nikah kawin lambat itu bukan tanda sayang Allah, bukan. Ente bisa jadi ente belum kawin-kawin, belum nikah-nikah, supaya Allah sering menangis kepada Allah. Supaya ente sering menangis kepada Allah. Supaya ente sering merintih, memunajat kepada Allah di tengah malam. Supaya ente sering merintih di tengah malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ente ucapkan kalimat ya Allah, ya Allah. Supaya Allah itu bisa jadi Allah ingin rindu dan senang mendengar rintihanmu, mendengar suaramu yang menangis kepada Allah. Kenapa? Allah senang. Allah kangen rindu dengan suara ente. Merindu dengan suara doa-doa ente yang terus diulang-ulang. Bisa jadi itu tanda sayangnya Allah, ya. Itu bukan berarti kita tidak disayang Allah. Kita di tidak dimudahkan, bukan. Jangan salah kita, jangan salah paham. Karena urusan dunia, kata Rasulullah, itu ujian. Urusan dunia itu fitnah. Bukan berarti orang kaya, orang berjaya itu disayang Allah, ya. Jangan salah paham. Ukuran disayang Allah itu adalah kita dimudahkan untuk dekat dengan Allah. Dikisahkan ada seorang budak. Nah, ini diceritakan oleh guru saya, Syekh Buti. Dikisahkan ada seorang budak perempuan. Dia malam-malam bangun malam bermunajat. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan sayangmu kepadaku, ampuni dosa-dosaku. Pagi esok harinya, tuannya memanggil, menegur dia. Sini kau, semalam apa yang kau ucapkan kepada Allah, kau pede banget, percaya banget sama Allah. Percaya banget ente. Kau katakan, dengan sayangmu kepadaku. Tahu dari mana Allah sayang kepadamu, wahai budakku, kata tuannya. Budak itu menjawab, ya jelas saya tahu. Saya tahu Allah sayang sama saya. Allah bangunkan saya untuk sujud di tengah malam adalah itu tanda sayang. Dan Allah ingin mendengar rintihan saya saat saya sujud. Masya Allah, ya. Itu lihat, Masya Allah. Jadi kita melihat ada kisah orang hidupnya susah, orang kurang, nggak pernah rasakan kenikmatan di akhirat. Dia masuk kepada surganya Allah, ditanya oleh Allah, kamu pernah susah nggak dulu di dunia? Dia jawab, nggak pernah. Lihat, ya, ini ada hadis Nabi. Kita tutup kajian ini. Ada orang diberikan kesusahan di dunia. Kesusahan hidupnya susah di dunia. Miskin, harta, dan lain sebagainya. Ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia ditanya oleh Allah, kamu pernah susah nggak hidup di dunia? Ente pernah berat nggak hidup di dunia? Apa jawaban dia? Saya tidak pernah merasakan hidup susah di dunia. Padahal dia susah. Kenapa? Karena kenikmatan surga membuat kita lupa kalau kita pernah hidup susah di dunia. Allahu Akbar. Itu cerita Rasulullah, ya, dalam hadisnya. Jadi, itu ditanya oleh kamu pernah susah nggak? Nggak pernah. Ya Allah.
Kita ini ya teman-teman, kalau kita di dunia lagi seneng banget, kita pasti lupa diri ya nggak? Kita lupa diri. Itu kesenangan di dunia. Bagaimana kesenangan di akhirat? Ya Allah. Kesenangan di surga. Kesenangan di surga itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, shallu ala Nabi. Sebelum kita tutup, cerita sedikit lah masalah penghuni surga nih sama penghuni neraka. Jadi penghuni surga itu ketika ditanya dia hidup di susahnya di dunia, dia lupa pernah susah. Karena kenikmatan surga dapat melupakan kesengsaraan di dunia. Ini digambarkan oleh Rasulullah. Di dunianya senang terus. Ada orang yang satu lagi di dunianya bahagia terus secara materi, banyak uang, kaya raya, mau ngapa-ngapain mudah, mau mengapa-ngapain senang, mau beli apa gampang dia mudah, tinggal pilih, mau rumah yang paling besar, segala macam dia mudah untuk membelinya. Kemudian dimasukkan ke neraka sebentar saja sama Allah. Ditanya sama Allah, kamu pernah senang nggak? Ya, orang yang diberikan kemudahan di dunia, diberikan kekayaan di dunia, diberikan kemewahan di dunia. Ditanya Allah di neraka, ente pernah senang nggak di dunia? Apa jawabannya? Saya nggak pernah senang di dunia. Lihat, dahsyatnya siksa api neraka membuat orang ini lupa kalau dia dulu pernah senang di dunia. Ya Rabbi, ajirna minan nar. Jauhkan kami dari neraka ya Allah. Jadi azab azab terendah di neraka itu teman-teman, kerikil batunya saja kalau kita injak itu ya dengan kaki kita, otak kita hancur. Wah, ngeri, masya Allah Bapak Ibu tuan-tuan, ngeri azabnya neraka. Kita hidup senang, bahagia, kemudahan segala-galanya, gaji besar, rumah besar, mewah, sombong, dimasukkan ke neraka, ditanya Allah, ente pernah senang gak di dunia? Jawabannya nggak pernah. Lihat, siksa neraka melupakan kalau dia dulu pernah senang di dunia. Ya, saya nggak akan mau bahas surga. Itu perlu kajian khusus, teman-teman. Karena apa? Ini penting. Anak-anak kita, suami kita, istri kita perlu ketahui agar kita termotivasi, agar kita tidak salah langkah dalam hidup ini. Bahwa dunia itu dengan apa-apanya nggak ada, nggak ada hasilnya, nggak ada apanya, nggak bernilai dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kasih kisah saya yang masya Allah Rasulullah SAW ceritakan kepada kita semuanya. Teman-teman ada yang mau bertanya atau kita tutup? Semoga insya Allah kita mendapatkan faidah, manfaat dari kisah Sahibul Jannatain. Dua kisah orang yang diberikan keluasan rizki tapi lupa diri. Satu lagi orang yang diberikan kekurangan rizki, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambillah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, sebagai mazra'atul akhirah, tanaman-tanaman yang menghantarkan kita akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita tutup astagfirullah ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min dzambil azim wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kami mengadu kepadamu, kami meminta kepadamu. Engkau yang maha menatap, engkau yang maha melihat, engkau yang maha menyaksikan, engkau yang maha mendengar apa yang kami lakukan pada hari ini. Ya Rabb, kami mencari ridhamu ya Allah. Liwajhikal karim. Berilah kami taufikmu ya Allah yang tidak pernah terputus, kenikmatan yang tidak pernah terhenti, kenikmatan yang akan menjadikan kita bersemangat dalam ibadah. Ya Rabbana, jadikan iman kami kuat, jangan engkau setelahnya kau murtadkan kami. Berikan kami na'iman la yanfaz, kenikmatan yang selalu mengalir sampai keturunan kami ya Allah. Wa qurrata 'ainin la tanqati wa ladzatan nazari ila wajhikal karim. Berikanlah Allah kenikmatan saat nanti berjumpa denganmu, memandang wajahmu ya Allah yang agung. Wasyauqa ila liqa'ik, karuniakan kami ya Allah kerinduan berjumpa denganmu. Wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Berikan kami karunia ya Allah dapat menemani bersanding rapat dengan Nabi kami tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana,
akramtana. Engkau telah muliakan kami di bulan Ramadan, muliakan kami di dalamnya. Muliakan kami dengan ketaatan, muliakan kami dengan kemaafan, ya Allah. Afuun karim, innaka afuun karim. Sesungguhnya dirimu maha pengampun, maha mulia. Fa'fu anna ya karim. Maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami tahu akan diri kami. Kami tahu akan dosa-dosa kami. Kami tahu akan khilaf salah kami. Kami tahu maksiat-maksiat kami yang kami lakukan. Diri kamilah yang kami ketahui akan kesalahan-kesalahan ini. Ampuni ya Allah. Ya Ghaffar. Engkau memiliki sifat Ghaffar. Pengampun yang terus menerus. Meski dosa kami tinggi, setinggi langit. Besar seperti gunung. Ampuni ya Allah. Inna rahmataka arja indana min amalina. Wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Rahmatmu yang sangat kami harapkan ya Allah. Ampunanmu begitu besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana amartana fatarakna. Engkau perintahkan kepada kami, kami yang melanggarnya. Wa nahaitana fartakabna. Engkau larang kepada kami, kami melakukan dosa tersebut. Ya Rabb, la yasa'una illa rahmatak. Tidak ada lain ya Allah, kami memohon rahmatmu ya Allah. Kami memohon rahmatmu ya Allah. Amal soleh kami tak sampai untuk menjadi penghujah kami, pembela kami. Tapi rahmatmu ya Allah, begitu kami harapkan ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, ya akramal akramin. Wa ya ajwadu man su'il. Engkau yang maha indah ketika diminta. Yang maha baik ketika dimohon oleh hamba. Hambamu berada di dalam pintu Ramadanmu ya Allah. Berikan kami hadiah terindah yaitu pembebasan dari api neraka. Kami mendengar dari ucapan lisan nabimu. Inna lillahi utaqa'u minan nar. Sesungguhnya engkau setiap malam membebaskan dari hamba-hambamu. Memilih dari hamba-hambamu sebanyak-banyaknya. Hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Bebaskan kami dari api neraka. Bebaskan orang tua kami dari api neraka. Ayah ibu kami jauhkan dari api neraka. Istri suami kami jauhkan dari api neraka. Putra-putri kami, keturunan kami jauhkan dari api neraka ya Allah. Jadikan kami semua ahli surga. Berkumpul bersama, bersanding. Dapat memandang Rasulmu yang tercinta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna Ramadan. Muliakan kami dengan Ramadan ya Allah. Berkahi kami di dalamnya ya Allah. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ya Rabb. Orang-orang yang Engkau jadikan puasa adalah tujuannya bertakwa. Jadikan kami bertakwa ya Allah. Yang mana Engkau hadiahkan surga yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma rabbana gfir lana wali walidina. Warhamhuma kama rabbawna sighara. Sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami kecil. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Balas kebaikan-kebaikan orang tua kami ya Allah. Mereka yang telah memberikan kami harta yang halal, makanan yang halal, rezeki yang halal, pengetahuan yang baik, mengenalkan akan dirimu ya Allah, mengajarkan kami sholat ya Allah, mengajarkan kami membaca Al-Quran ya Allah. Balas kebaikan kedua orang tua kami. Jazihim bil hasanati ihsana. Kebaikan dengan kebaikan yang begitu besar darimu ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Orang tua kami yang telah tiada. Angkat derajat mereka fi'iliyin. Bersama para syuhada. Wasiddiqin. Wahasuna ulaika rafiqa. Bersama orang-orang yang kau sayangi. Rabbana akrimna. Akrimna wala tuhinna. Zidna wala tungkisna. Tambah lagi karuniamu ya Allah. Tambah lagi nikmatmu ya Allah. Jangan kau kurangi. Muliakan kami ya Allah. Jangan kau hinakan kami. Allahumma ridina warda'anna ridai kami ya Allah. Ya Rabbana rahab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan istri kami ya Allah. Jadikan suami kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami, ahli keluarga kami sebagai qurrata a'yun, permata hati kami di dunia dan di akhirat.
Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai duhai yang engkau yang maha maha pendengar yang baik doa-doa hamba-hambamu. Hab lana minas salihin. Hab lana minas salihin. Hab lana minas salihin. Jadikan anak kami orang-orang yang soleh. Hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hambamu yang taat. Hamba-hambamu yang kau sayangi. Yang kau pandang. Yang kau tengok. Yang kau saksikan. Yang kau berkahi. Ya Rabbana, jadikan keturunan kami. Dan jadikan kami ahlul Quran. Alladzina hum ahluka wa khassatuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على نيات القبول وشفاعة الرسول وتيسير الأمور ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yuk kita ambil berkah ya. Doa yang ditulis untayan oleh Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga kita insya Allah mendapatkan cucuran rahmat dan nafahat ilmu dari beliau. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنس وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وأصحاب سيدنا Muhammad wa ummati Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nantikan minggu hadapan insyaallah kita akan kupas tentang fitnah ilmu yang akan kita kisahkan tentang kisahnya Sayyidina Musa alaihi salam bersama Sayyidina Khadir alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam ketaatan mengisi
amal soleh di dalam bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, dan Allah sayangi kita dengan gelar title la'allakum tattaqun, dan kita merasakan nikmatnya Lailatul Qadar. Allahumma akrimna ya Rabb. Terima kasih. Astaudiukumullah. Saya titipkan tuan-tuan jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Allah lindungi, Allah sayangi, Allah berkahi keluarga sekalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله